saya ambil, saya masukkan kantong saya bilang, "Ustaz, hadiah sudah saya terima gitu, saya sudah terima, tapi minta tolong gitu ya, minta tolong sampaikan lagi ke atase dengan kedutaan, tiket hadiah ini saya mau tukar ya, sesungguhnya saya berharap itu uang cek, karena cek itu, uang itu mau saya gunakan untuk bangun masjid, karena masjid kami itu belum layak dipakai, masih anjing masih bisa keluar masuk di dalam tempat ibadah kami." Nah, Ustadz Faruk ini terjemahkan kembali karena kertas itu sudah saya taruh di atas meja. Terus disampaikanlah ke atasnya oleh Ustadz ini, terjemahkan bahwa Pak Mijan sudah terima tapi mau ditukar kembali dengan satu buah masjid. Jadi saya marah gitu pada saat saya nukar itu, saya marah sama kedutaan bahwa beliau bilang ibadah ya ibadah, ya masjid kata beliau. Jadi saya bilang kalaupun itu memang diberi hadiah, ya semestinya 42 tiket ya dari jumlah jamaah yang masuk Islam. Ya, jadi syekhnya marah gitu, kata syekhnya, pokoknya saya tidak mau tahu ya Pak Mijan, tanggal 15 ya kalau saya nggak salah waktu itu, pertengahan bulan puasa waktu itu ya. Ya, jadi pokoknya kami tidak mau tahu Pak Mijan harus berangkat umroh tanggal 15 ke Tanah Suci. Dan Pak Mijan boleh berdoa, minta sama Allah di sana, doanya dijawab Allah, kata Syekh. Diterjemahkan kembali sama Ustadz Faruk. Dan kata Syekhnya, Bapak pulang umroh, kami tambahkan satu buah masjid. Saya sujud, Masya Allah, saya sujud kaum muslimin untuk hadiah yang sangat besar sekali, yang tidak saya duga-duga, yang tidak kita duga-duga, hadiah yang luar biasa sekali yang saya terima, yang kami terima pada saat itu. Dan saya sujud untuk ucapan syukur ya, dengan tidak terhingga gitu rasa bahagia yang sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian saya berangkat umroh, naik pesawat ya, semua itu saya terima siap gitu ya, baik paspor maupun visa. Segitunya umat Islam ya, segitunya saudara-saudara kita si akidah pedulinya ya, untuk semangat, untuk memotivasi ya saudara-saudara yang masih awam ya, masih awam. Jadi saya berangkat umroh dengan rombongan kurang lebih ada 10 orang ya, 10 orang. Tiket khusus dari kedutaan itu, tiket khusus. Jadi ada yang dari TVRI, ada yang dari Universitas Islam yang terbaik di Medan. Saya udah lupa ya teman-teman yang lain, tapi masih punya nomor WA teman-teman itu. Dan keberangkatan itu saya belum pernah naik pesawat, yang pernah sih tapi tidak sejauh itu pas naik pesawat Saudi Arabia waktu itu. Saudi Arabia kurang lebih 9,5 jam ya sampai di ibu kota Arab Saudi Riyadh ya. Ibu kota Arab Saudi Riyadh, transit kurang lebih ada 12 menit di situ, baru langsung ke Madinah. Ke Madinah ya, turun di Madinah. Sebelum saya turun, saya tidak waktu itu saya tidak dipandu bahwa kondisi Tanah Suci ini panas ya. Jadi padahal waktu itu dalam keadaan puasa kurang lebih jam 11 malam ya, jam 11 malam sampai di situ. Kok suasananya pas saya mau turun dari mobil mau ke hotel, sudah turun kaki kanan saya, terus kok perasaan panasnya itu kayak di atas genteng gitu loh, kayak di atas genteng, kayak naik di atas genteng tengah hari ya, jam 12 siang di Indonesia ya, di rumah kita naik ke atas genteng seperti itu gitu panasnya gitu. Padahal saya tahu itu udah malam. Saya naik lagi ke mobil gitu loh,
Terus saya bilang sama Ustadz Faruk ya, karena beliau yang mendampingi kami ya, mendampingi kami umroh. Ustadz Faruk yang penerjemah di kedutaan itu. Terus saya bilang, Ustadz, coba Ustadz turun dulu. Kenapa Pak Mijan? Coba Ustadz turun dulu deh. Coba Ustadz turun dulu. Kenapa Pak? Kayaknya ada pelongan deh yang lepas. Jadi kayaknya ada pelongan mungkin pembuangan gitu ya, ada yang terlepas. Jadi coba Ustadz turun liatin dulu deh. Kayaknya menyengat sekali Ustadz, saya bilang. Menyengat sekali panasnya. Terus Ustadz bilang itu, maaf Pak Mijan, kata beliau. Maaf Pak Mijan, saya lupa gitu. Saya lupa ngasih tahu Pak Mijan bahwa di Tanah Suci ini saat ini panas gitu. Lah, sekarang kan jam 11 malam saat saya bilang. Segitunya panasnya gitu saya bilang. Nggak mungkin saat saya bilang, pasti ada yang lepas deh pelongan. Nanti ada teman-teman loh nyebur loh ke bandar gitu saya bilang. Enggak Pak, itu memang hawa panasnya memang segitu. Nah, setelah teman-teman ini turun semua, cuma saya tinggal sendiri di mobil karena saya nggak percaya bahwa itu adalah cuaca yang memang benar-benar panas ya waktu itu. Nah, setelah turun semua, ayo Pak Mijan, mau turun atau mau ikut mobil, kata Ustaznya kan. Iya Ustaz, tapi panas banget Ustaz. Enggak apa-apa Pak, coba turun dulu. Saya turun pelan-pelan kayak anak-anak belajar diri gitu loh Ustaz. Saya pegang itu mobil itu, saking takutnya gitu kan. Ya, saya takut nanti dikerjain gitu, diapain nantinya karena saya pertama ke sana, mungkin barangkali teman-teman ini, rombongan ini ngerjain saya kan. Nah, setelah saya lihat betul, saya hidupkan HP saya untuk senternya itu, saya hidupkan untuk melihat benar-benar aspal atau enggak gitu loh. Saya lihat semuanya memang aspal kok. Saya bilang, ini memang aspal, saya bilang. Saya turun gitu. Dengan ya Allah ini sampai telinga itu merah gitu. Padahal malam loh, sampai merah telinga panasnya gitu. Jadi ya alhamdulillah turun itu nggak jauh dari hotel. Turun cuman kurang lebih 10 langkah lah. 10 langkah langsung masuk ke hotel. Nah, jadi itu ya, itu perjalanan umroh selama kurang lebih di Medina, kalau saya nggak salah itu 5 hari ya di sana ya. 5 hari, 4 hari apa ya. Nah, pengalaman pertama ya waktu di sana itu, kalau puasa pertama sih di Indonesia makanannya masih makan Indonesia ya. Ya walaupun di Mentawai itu sangat terbatas ya makanan yang ada di sana, karena makanan pokok kami sagu ya. Makanan pokok kami sagu. Yang paling ekstrim sekali itu kalau kami berbuka di Mentawai itu pakai ulat sagu. Ulat sagu yang masih hidup-hidup. Itu kami makan dengan sagu. Terus ada lagi ulat pohon kayu jati namanya. Itu lebih besar lagi daripada ulat sagu. Mungkin kaum muslimin tidak sanggup. Saya jamin tidak ada yang sanggup bisa kecuali orang Mentawai, kecuali orang Papua ya. Karena itu makanan yang paling ekstrim sekali. Jadi kami berbuka, bersahur itu dengan makanan karena itu yang ada di sana. Karena makanan pokok kami sagu itu ada ulatnya dan itu dijadikan sebagai lauk pauk untuk lalapan sagu itu sendiri. Nah, di Tanah Suci ya, saya umroh di sana pertama ke sana, jadi makanannya kan masih makanan di Tanah Suci, makanan Arab. Seperti minumannya itu saya bilang susu bukan susu karena rasanya nggak ada rasanya, kayak tawar gitu loh, tawar nggak ada rasanya gitu, kayak apek, kayak kencing kuda gimana gitu rasanya ya. Nah terus makanannya itu martabak nggak ada rasa gitu, terus ikan nggak ada gitu. Yang disuguhkan apa Sat? Yang disuguhkan itu cuman korma, air putih, terus itu minuman susu apa ya namanya, kuda liar apa ya dikasih itu. Jadi saya karena pertama itu saya tetap makan, tapi dalam ya ini kan artinya cerita masa lalu dan pengalaman pertama saya umroh dan puasa. Apa iya ya saya kenyangnya dengan 3 biji korma ya? Apa bisa menggajar? Jadi saya berharap waktu berbuka itu ada nasinya gitu loh. Karena kami berbuka itu langsung di Masjid Nabawi. Ya, karena di situ kan berbukanya itu ditarik-tarik sama jamaah. Syekhnya bilang kan haji gitu. Jadi haji. Jadi yang kiri narik tangan, yang sebelah kanan juga ditarik tangan. Jadi
saya bingung gitu mau kemana gitu, saya diapain gitu loh. Nah ternyata jamaah di sana itu seperti itu ya, apa namanya, tradisinya ya, ngajak kita makan untuk berbuka, untuk mendapatkan pahala. Nah, alhamdulillah ya waktu saya makan 3 biji kurma dan minum eh, air susu ya, tapi eh, bisa mengganjal perut dan bisa mengenyangkan ya. Saya katakan bisa mengenyangkan dengan 3 biji kurma ya. Ya. Kalau hanya cerita tidak mengalami mungkin di luar kaum muslimin tidak percaya, di luar kaum muslimin ya. Kalau saudara-saudara saya yang non, saya cerita ini tidak akan percaya bahwa 3 biji kurma yang sebesar telunjuk bisa mengganjal perut. Ya, dengan logika. Tapi itu adalah cara Nabi Muhammad ya berbuka, itu adalah sunnah bagi kita kaum muslimin. Sehingga pengalaman itu sampai hari ini ya, sampai hari ini saya selalu teringat dengan di tanah suci itu selalu mengutamakan makan kurma dulu, baru minum air putih dan langsung sholat maghrib dan sholat tarawih. Nah kemudian setelah saya pulang ya alhamdulillah ya, sebelumnya saya ditanya sama rombongan bahwa Pak Mijan nanti kalau kita di masjid, Pak Mijan mau minta apa, karena di tanah suci itu adalah tempat yang sangat dijabah Allah gitu doanya. Saya ditanya dari teman-teman dari TVRI, baik itu dari dosen-dosen dari Fakultas Islam IAIN ya, IAIN, dan mewakili yang lain-lain juga bertanya ke saya menjawab. Saya cuman berdoa meminta kepada Allah cuman satu ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara saya yang belum mendapatkan hidayah dan belum paham tentang Islam itu sendiri. Semoga mentawai kampung saya itu dibukakan pintu hati mereka menjadi basis Islam. Ya, jadi setelah itu kami pulang, dan alhamdulillah saya pulang ada kurang lebih 7 kakak yang mau diislamkan, ya, dan saya sangat-sangat bersyukur sekali, doa memang dijabah Allah dan ada penambahan dari jiwa yang dari sebelumnya. Kemudian ya setelah saya pulang ke daerah saya, ke kampung saya, ya ditemani beberapa ustadz dan membawa beberapa pakaian-pakaian bekas seperti buku-buku Iqra dan Al-Quran untuk bisa saya bagikan untuk kami baca bersama-sama, dan alhamdulillah sudah ada ustadz yang membantu untuk membimbing kami pada saat itu. Nah 1 tahun kemudian setelah saya pulang umrah itu ada undangan di Sumatera Barat, Kota Padang, untuk pengkaderan dai yang diselenggarakan oleh saudara-saudara kita, teman-teman dari Peduli Muslim juga, termasuk dari Suro TV ya, Suro TV Buya Elvisam, dan diselenggarakan dengan teman-teman yayasan. Untuk pengkaderan kurang lebih ada 40 orang titik-titik masjid, titik-titik mu'alaf yang diambil satu untuk dikader. Di antaranya termasuk saya. Dan alhamdulillah pada saat itu saya ditunjuk sebagai ketua rombongan untuk mengkoordinir termasuk kebutuhan kami untuk memberikan data dan lain sebagainya. Nah singkat cerita kurang lebih 1 minggu kami menjalani pengkaderan, pelatihan, termasuk cara memandikan mayat, termasuk mensolatkan mayat, dan bagaimana cara mengimami sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Jadi itu inti-inti yang kami pelajari. Agendanya kurang lebih 1 bulan. Tetapi pada saat itu qadarullah saya diberikan ujian ya Allah. Pada saat itu Covid ya. Pada saat Covid saya sakit waktu itu, muntah darah. Seperti sembelih seperti sembelih ayam ya. Dan keluarnya pun seperti air, enggak terasa apa, artinya mengalirnya, muntahnya itu sampai teman-teman itu pada takut gitu untuk
melihat kondisi saya dan dipanggillah ambulan untuk dibawa di rumah sakit Ibnu Sina waktu itu. Karena kondisi waktu itu tidak bisa dijenguk, tidak bisa ditemani, saya sendiri. Nah, pada saat itulah setelah saya keluar dari ruang ICU, bebas daripada dari COVID, dianggap itu bukan COVID. Saya dipindahkan, merasa semuanya sudah nggak bisa gerak begitu, sudah nggak bisa gerak. Sebelumnya saya sehat, bisa berdiri, bisa berjalan. Setelah saya merasakan tidak ada rasa, artinya kaki tidak bisa bergerak dan suara pun tidak bisa keluar pada saat itu. Saya tidak bisa miring pun saya sudah tidak bisa. Nah, pada saat itu keluarga saya, istri belum ada, karena pada saat itu kan dengan rombongan pengkaderan ya, teman-teman itu gantian menemani saya di rumah sakit, termasuk Ustadz Irwan ikut membantu mendampingi saya untuk di rumah sakit. Dan setelah ya berjalan kurang lebih 1 bulan di situ, 1 bulan di Ibnu Sina, waktu itu ya karena swasta ya, biaya semua itu ya ada yang bantuan dari teman-teman dari Peduli Muslim dan termasuk dari teman-teman saudara-saudara saya yang dari saudara kita yang dari Soro TV juga, dari Ustadz Irwan, memberikan santunan untuk biaya pengobatan. Karena waktu itu yang saya lihat itu pernah dibayar 1 minggu itu sampai 15 juta ya, itu 1 minggu gitu bayar 15 juta. Dan setelah itu teman-teman juga sudah pulang, sudah kembali ke daerah. Saya masih tetap di Kota Padang untuk menjalani pengobatan. Dan hasil diagnosa pada saat itu saya divonis diagnosa saraf terjepit dengan penyebab jatuh, sering jatuh di motor. Dan paru saya bersih ya, untuk jantung saya bagus. Jadi saya diagnosa saraf terjepit, sehingga saya harus pindah lagi ke rumah sakit yang lebih lengkap alatnya. Nah, saya dirawat juga di rumah sakit Bayangkara, terus di rumah sakit Rokpanasuri, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, terus pernah juga dirawat di rumah sakit Yosudarso di Kota Padang juga, dan terakhir itu masuk rumah sakit rumah sakit umum Jamil di Kota Padang. Nah, hasil daripada kurang lebih 1 tahun ya, hampir 1 tahun saya dengan keluarga di Kota Padang. Tentu tidak semuanya santunan itu dari teman-teman, dari saudara kita ya, Syakidah ya. Ya, usaha yang saya geluti semuanya sudah otomatis tutup ya, dan semuanya dilelang, dijual untuk biaya pengobatan. Dan aset-aset yang ada pun dijual untuk pengobatan selama di Kota Padang. Dan setelah semuanya itu sudah habis dan tidak ada lagi aset yang mau dijual, toko hanya tinggal rumah, kami pulang ke Mentawai, ke daerah saya, ke daerah asal saya, dengan keterbatasan biaya karena aset-aset sudah nggak ada lagi yang mau dilelang. Singkat cerita, kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun kemudian ada teman-teman yang dari Jawa, dari Solo sini pernah ke Mentawai membagikan zakat pada saat itu bulan puasa ya. Jadi membagikan zakat kepada mualaf. Nah, disitulah cerita yang didapat oleh teman-teman yang dari Solo ini. Sejauh ini perjuangan Islam yang di pelosok ini yang dianggap sebagai motivator ataupun sebagai pejuang ataupun pelopor pada saat itu, namanya Pak Mijan, tapi beliau sudah nggak bisa jalan. Nah, teman-teman inilah yang mengajak saya ke Solo, berobat ke Solo, di Sragen ya, Sragen. Nah, saya
waktu itu diajak untuk terapi ya. Waktu itu terapi saya bilang, maaf Zat, saya bilang maaf, saya sangat bersyukur sekali ada pengobatan di Jakarta, di Jawa, di luar rumah sakit ya. Namun saya tidak bisa menjawab, menerima sepenuhnya ajakan ini, kebaikan ini, karena saya tidak punya apa-apa lagi. Saya bilang semuanya sudah habis. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari saja, untuk kehidupan sehari-hari saja kami sudah dibantu keluarga gitu, karena makanan kami sagu. Jadi tidak ya, jadi alhamdulillah ya, teman-teman ngajak kami ke Solo. Alhamdulillah ternyata di Sragen kurang lebih 11 bulan di Sragen saya diberi kesehatan, diberi kemudahan untuk bisa berbicara. Alhamdulillah keluar suara. Ini suara bisa jelas ini dari Sragen ya, dari ikhtiar ya, terapi di sana gitar saraf. Dan saya diajak kembali ke Yogyakarta untuk berobat sambil belajar di pondok pesantren Jamilur Rahman. Alhamdulillah semuanya itu kebutuhan hidup itu benar-benar dari saudara-saudara saya seakidah, dan insya Allah ya kami tidak pernah merasa sendiri gitu ya dalam kondisi ujian. Dan mungkin ujian saya pada hari ini ya tidak bisa berjalan, dan artinya sudah meninggalkan kehidupan masa lalu saya yang penuh dengan artinya dunia ya, dan punya usaha dan punya aktivitas. Dan sekarang ini kami sangat banyak memetik makna hidup ya, ketika ya walaupun terkadang istri ya melihat anak-anak kebutuhan hidup sekarang ini ya, kadang sedih, kadang menangis, mengeluarkan air mata. Sebelumnya kita selalu ada ya, apa yang diinginkan selalu bisa dibeli. Dan saya memberikan pemahaman kepada istri, keluarga saya, bahwa semua yang kita terima pada saat itu sebelumnya itu adalah titipan Allah, dan jangan lupa semua itu adalah akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangankan harta, jangankan uang, jangankan jabatan ya nyawa pun semuanya dititip oleh Allah kepada kita semua. Nah, mungkin ini yang bisa saya bisa uraikan, ceritakan, sehingga kaum muslimin bisa lebih mengambil hikmah dalam kehidupan kita sebagai muslim, untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita ya. Mungkin ujian kita berbeda-beda, dan saya percaya saya tidak layak untuk memberikan dakwah ataupun menggurui saudara saya seakidah. Namun saya sangat-sangat bersyukur yang menjadi mu'alaf, menjadi umat Islam, yang menjadi pengikut Nabi Muhammad, yang sangat-sangat tidak pernah kami dapatkan, tidak pernah kami terima sebelumnya. Artinya kebersamaan dalam ibarat kata tubuh yang satu sakit, semua tubuh merasakan sakit, dan itulah Islam. Dan saling bantu membantu, saling bahu membahu. Dan saya hanya berharap ya, perbedaan ya, maaf ya seluruh kaum muslimin yang bisa mendengar ataupun ngaji cerdas ya, khususnya ya saudara-saudara saya, baik itu dari NU Muhammadiyah, baik itu dari Salafi. Kita jangan melihat perbedaan kita, jangan melihat mungkin perbandingan cara ibadah dan lain sebagainya. Itu akan merusak tatanan keislaman kita. Dan kami sebagai mu'alaf harus lebih banyak belajar, dan kami tidak akan melihat perbedaan itu, karena semua yang harus kita pedomani adalah Alkitab dan Sunnah. Meskipun ada ajaran-ajaran baru ataupun mungkin ada faham-faham yang mungkin yang berbeda dengan yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami temui ya, seperti tayatul akhir itu ada yang jarinya mutar, ada yang nunjuk, ada yang naik ke atas. Jadi
ada beberapa mualaf bertanya, Pak, kita harus pakai tayatul terakhir itu, akhir itu yang mana? Nunjuk, muter, atau naik turun gitu. Jadi saya menjawabnya simple gitu sama jamaah, meskipun ilmu agama saya sama dengan mereka. Saya menjawab, ya kita tidak usah melihat ke kiri kanan, walaupun ada perbedaan, ada yang muter, ada yang naik turun, ada yang nunjuk. Kita memakai sebagaimana Nabi Muhammad melakukan sholat. Mungkin itu kesimpulan dari perjalanan hidup kami sebagai mualaf, dan mohon ya saya mohon kepada seluruh kaum muslimin untuk didoakannya. Didoakan seluruh mualaf yang ada di seluruh Kepulauan Mentawai, khususnya ya di pelosok mualaf, untuk dikuatkan akidahnya. Dikuatkan akidahnya, mati dalam keadaan Islam, dan generasi-generasi Islam itu sekiranya ada pondok-pondok pesantren yang bisa menampung para mualaf untuk pendidikan, digratiskan, tidak dibebankan biaya apapun. Karena kondisi mualaf di sana sangat memprihatinkan, sangat fakir sekali. Dan monggo silakan kalau mau turun di lapangan bisa melihat langsung kondisi yang saya ceritakan ini, benar-benar real adanya, untuk bisa melihat langsung bagaimana keterbatasan-keterbatasan. Maka untuk merubah budaya, kebiasaan para mualaf di Kepulauan Mentawai itu, sebagaimana tradisi harus potong babi ketika ada hajatan, yang menikah maupun ada yang meninggal, maka inilah tantangan berat ya bagi kami, ya bagi saya pribadi ini beban di pundak yang sangat berat, yang mestinya kita harus saling bergandeng tangan untuk memecahkan persoalan-persoalan akidah ataupun pembinaan, karena mualaf semakin hari semakin bertambah dan pembinaannya ya sangat-sangat memprihatinkan, dan guru SD pun sudah tidak ada sama sekali. Bagaimana kita harus menyelamatkan generasi Islam khususnya di tengah-tengah mualaf untuk bisa berkesinambungan, itu menjadi pembina ataupun pembimbing ataupun menjadi ustadz pribumi ataupun putra daerah itu sendiri. Karena itu satu cara untuk bisa mencetak generasi Islam di daerah kepulauan. Ya mungkin ini yang bisa saya ceritakan, perjalanan mualaf kami, perjalanan hijrahnya kami, sehingga ini bermanfaat untuk bisa menjadi termotivasi kaum muslimin yang mungkin masih banyak yang mungkin lalai ibadah sholatnya, mungkin puasanya. Insya Allah kita akan diberikan imbalan pahala ketika kita menjalankan hukum-hukum Islam itu sendiri, dan Allah tidak akan menghukum, tidak akan menghakimi umatnya di luar kemampuan umatnya itu sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya uraikan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.